Jibril alaihissalam datang waktu itu menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ini orang ini keras kepala. Kalau kau cuma kasih contoh-contoh di dunia, di bumi, dia akan cari alasan. Tantang dia di langit. Baik, kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Apa Namrud mau bilang kira-kira? Contoh apa yang dia bisa lawan matahari terbit dan terbenam? Maka kata Allah, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu jadi terdiam. Emosinya naik nih, dia bilang penjarakan Ibrahim, penjarain, bubar semua orang, bubar. Lalu Namrud kumpul nih sama orang-orang penasihat-penasihatnya. Ini Ibrahim ini luar biasa, membantah ketuhanan saya nih. Ini kalau dibiarin bahaya. Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, kata Namrud. Saya mau mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang tidak ada lagi orang seperti Ibrahim. Kalau penggal orang, tusuk, potong tangannya udah biasa itu Namrud. Dia udah biasa bunuh begitu. Saya mau bunuh yang luar biasa, yang orang semua ketakutan. Musyawarah sehari, 2 hari, setelah sepekan bermusyawarah teman-teman, baru muncul ide membakar. Bakar Ibrahim. Bakar ini mati yang paling menyakitkan. Jadi kalau dibakar, dari pertama dibakar sampai dia mati, kesakitan terus kan. Nah ini mati yang spektakuler. Kata Namrud, baik, buat api yang belum pernah masyarakat Babilonia lihat. Keluarin semua biaya, kerahkan tenaga, dibuatlah api besar. Api ini teman-teman, dalam beberapa asar disebutkan, itu sebesar setinggi istananya Namrud. Sekitar 20-30 meter istana, sangat tinggi, besar. Api sebesar itu, kalau api sebesar bangunan masjid ini luar biasa. Untuk bakar satu orang, untuk bakar satu orang 1 kali 2 meter ruangan sudah hangus orang itu kan. Ini enggak, karena bencinya dia. Biaya dikerahkan, dikeluarkan, tenaga dikerahkan buat api yang luar biasa. Sampai sekarang di Babilonia di Irak masih ada diperkirakan itu bekas tumpuhannya Namrud besar. Jadi agak tinggi supaya orang dari jauh lihat bahwa apinya di atas besar gitu. Dibakarlah, dikerahkan semua. Dan perlu teman-teman tahu, Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta selalu membiarkan orang-orang kafir ini melakukan upayanya maksimal. Nanti Allah batalkan dengan hal yang kecil sekali. Sudah dia usaha cepat setengah mati, nanti yang kecil membatalin semua itu. Yang terjadi adalah setelah api terbakar sampai dalam beberapa athar yang lain. Athar ini maksudnya riwayat ya. Ada riwayat yang menjelaskan kalau burung lewat di atas api itu langsung hangus karena panasnya gitu, besarnya. Ibrahim alaihissalam dikeluarkan lalu dibuka bajunya. Kata Namrud, buka bajunya. Saya ingin dia merasakan setiap kulitnya itu merasakan panas. Dan ini penyebab daripada hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, kalau antum baca secara zahirnya hadis ini tidak faham kalau tidak connect sama kisah ini. Kata Nabi SAW, akulah orang yang paling pertama dibukakan kuburan, dibangkitkan di mahsyar hari kiamat. Dan Ibrahim adalah orang yang pertama diberikan baju. Karena orang dibangkitkan tanpa baju kan, tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa khitan, ya kan gitu. Jadi Ibrahim alaihissalam pernah dikasih. Kata ulama hadis maksudnya adalah Ibrahim waktu mau dibakar oleh Namrud disuruh buka bajunya. Sebagai penghormatan Allah kasih dia orang pertama dapat baju hari kiamat. Ringkas cerita, dan Ibrahim dikeluarkan. Waktu Ibrahim dikeluarkan dan akan dilempar pakai katapel yang besar sekali, mau dilempar ke dalam api supaya orang lihat. Ibrahim alaihissalam pada saat itu didatangi oleh Jibril. Dalam beberapa riwayat disebutkan didatangi oleh Jibril, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya untuk kau minta tolong apa saja. Apa saja. Kau suruh saya bunuh Namrud, saya bunuh Namrud. Kau suruh saya padamkan api, saya padamin api. Perintah apa saja. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh, kalau kepada Allah saya butuh. Sampai Allah memuji Ibrahim dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Keyakinannya tentang Allah SWT luar biasa. Jibril ditolak sama dia. Lalu sementara dilempar, Jibril pergi dilemparlah ke api.
Sementara dilempar, Ibrahim mengucapkan kalimat yang mulia. Dia mengatakan, ya Allah, zat yang telah aku imani keberadaannya secara gaib, gak kelihatan dengan mata. Aku yakin kau menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini, ya Allah. Dan engkau lah yang telah menjadikan api ini panas. Maka aku mohon kepadamu agar engkau menjadikannya dingin untuk Allah Azza wa Jalla dari atas langit sana menginstruksikan kepada api. Dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dilemparlah Ibrahim alaihissalam. Waktu masuk ke dalam api, teman-teman, ada satu kejadian yang kecil tapi efeknya besar. Waktu masuk ke dalam api, orang kalau kena api sekuat-kuat tubuhnya teriak nggak? Ada nggak tahan di sini kalau dibakar api? Biar orang bilang punya ilmu kebal, kalau dibakar mati, teman-teman, pasti teriak. Gitu. Ibrahim alaihissalam masuk dalam api, nggak ada jeritan, nggak ada teriakan, nggak ada suara. Dan Namrud ini saking jengkelnya sama Ibrahim, di sekitar lingkaran api itu ditaruh prajurit-prajurit pilihan. Jadi kalau sampai Ibrahim mau lari, didorong lagi. Luar biasa gitu. Sudah apinya panas, ini burung lewat langsung hangus, manusia juga sama. Gak ada suara. Orang-orang hening semua, kok bisa? Kejadian kecil ini tapi besar efeknya. Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya api saya. Baiklah, orang percaya saja. Bubar semua. Kata Namrud, bakar Ibrahim 3 hari. Jangan keluarin dari api 3 hari. Setelah 3 hari kumpul lagi semua ya. Saya ingin melihat debunya Ibrahim. Dengan sombong. Dan dia bilang, sebarkan berita, siapapun yang seperti Ibrahim nasibnya akan sama nih. Membantah ketuhanan saya akan dibakar begini. Baik, 3 hari Namrud makan, minum, pesta-pesta, mabuk-mabuk. Orang bebas datang ke istananya, makan-makan. Pokoknya Ibrahim sudah mati yang bantah ketuhanannya. Dan orang makin yakin dia Tuhan selama 3 hari itu. Tiga cerita teman-teman, setelah 3 hari kumpul lagi semuanya, Namrud di situ, jutaan pasang mata menyaksikan. Kata Namrud, padamkan api, saya mau lihat debunya Ibrahim. Mereka kaget, waktu dipadamkan api, Ibrahim alaihissalam ada duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Waktu itu kan karena agak jauh, orang-orang bingung, ini Ibrahim masih hidupkah? Hangus berdudukkah? Tidak terlalu jelas gitu kan. Lalu Namrud waktu itu dia coba melihat dari jauh, kayaknya masih utuh nih Ibrahim. Dan datang instruksi waktu itu kepada Ibrahim alaihissalam dari Jibril, dari Allah SWT. Wahai Ibrahim, Tuhanmu suruh kau berdiri pulang ke rumah, nggak buat apa-apa, itu saja. Berdiri dari tumpuan ini pulang ke rumah, nggak ada instruksi yang lain. Ibrahim alaihissalam melakukan. Ternyata berdirinya Ibrahim dari tumpuhan tadi pulang ke rumahnya membantah perkataan Namrud yang bilang apa? Oh Ibrahim hangus tuh terpanggang di atas tumpuhan saya. Karena Ibrahim kan duduk. Ternyata Ibrahim AS berdiri pulang. Nah perkataan Namrud terbantahkan. Orang semua tersebar berita, jutaan pasang mata nih. Yang hadir pada saat itu mengatakan, oh Ibrahim hebat. Berarti Tuhannya Ibrahim lebih hebat daripada Tuhan Namrud. Dibakar gak mempan. Berarti Ibrahim lebih hebat nih, kita ikutin. Tersebar berita begitu. Waktu itu Namrud bingung. Mau bagaimana lagi kira-kira? Coba teman-teman, kalau ada orang dibakar api seperti ini tidak mati, kira-kira masih mempan gak kalau ditebas dengan pedang? Nah, udah gak, pasti gak mempan otomatis kan. Api aja besar gak makan, apalagi pedang gitu. Namrud pulang ke istananya semalam suntuk, gak bisa tidur dia. Sumpek, ini gimana lagi? Mau dihadapin. Semua biaya terbesar, semua cara yang paling hebat menurut manusia sudah dilakukan. Tapi Allah batalkan dengan sesuatu, gak terbakar. Sudah selesai. Mau buat apa dia? Gak bisa. Baik, keesokan paginya Allah Azza wa Jalla mempermalukan Namrud, membongkar kedoknya dengan mengutus padanya seekor lalat. Lalat ini teman-teman sekalian masuk di lubang hidungnya Namrud sampai ke otaknya. 3 hari. Dia siksa tadi Ibrahim 3 hari niatnya.
Allah siksa 3 hari dengan lalat, dipukul-pukul, nangis-nangis, teriak, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak buang air besar 3 hari. Kira-kira manusia kalau begitu 3 hari mati nggak? Namrud akhirnya mati tergeletak. Dengan tubuhnya yang besar jatuh di dekat singgasananya. Dengan hikmah Allah, orang-orang yang paling percaya dia sebagai Tuhan, orang sekitarnya datang dekatin. Lalatnya keluar. Tersebar berita Namrud dibunuh oleh lalat. Habislah cerita Namrud nih, yang terkenal sebagai orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang Tuhan 40 tahun. Habis ceritanya, lalat mati. Kita lihat, ini ceritanya tentu teman-teman ada dalam Al-Quran ya. Ada beberapa tempat, tapi kalau antum mau baca ada dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258.